Selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Kita ada di minggu terakhir di bulan Juni. Tidak terasa ya, sudah bulan Juni, entar lagi Juli, entar lagi Desember, Natal lagi. Saudara, kita tahu bersama bahwa sepanjang bulan Juni ini kita mengangkat tema keluarga. Dan hari ini adalah minggu terakhir untuk kita berbicara tentang keluarga. Tentunya kesimpulan dari semua khotbah yang sudah disampaikan mulai minggu pertama sampai minggu terakhir ini. Minggu lalu mungkin saudara sudah ikuti banyak tentang keluarga. Dan kemarin terakhir saya berbicara tentang bagaimana anak harus hormati orang tua. Tapi kita akan melihat kesimpulan bahwa Allah ingin kita memiliki keluarga yang berbahagia. Amin. Allah ingin supaya kita memiliki keluarga yang harmonis. Allah ingin supaya kita memiliki keluarga yang sehat. Sehat ini bukan berbicara sehat hanya secara jasmani, tapi sehat rohani. Dan tema kita pagi hari ini yaitu keluarga yang sehat. Haleluya, amin. Saudara mau supaya keluarga saudara sehat? Mungkin ada keluarga yang sakit di sini. Mungkin secara fisik saudara bisa duduk sehat, tapi banyak sekali keluarga yang sakit. Dan keluarga yang sakit ini perlu dipulihkan, perlu disembuhkan. Dengan cara apa kita dapat memulihkan keluarga? Kita akan lihat kebenaran firman Allah. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Efesus pasal yang kelima, kita bertolak dari ayat ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti istri adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat kebenaran ini. Kita harus tahu bersama-sama bahwa kalau berbicara keluarga, keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang merancang keluarga adalah Tuhan. Yang punya ide untuk membangun keluarga adalah Tuhan. Yang punya inisiatif untuk membentuk keluarga adalah Tuhan. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibuat Tuhan di dunia ini. Jadi lembaga pertama yang dibuat oleh Tuhan adalah keluarga. Tuhan yang menciptakan Hawa untuk Adam. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam, setelah itu Tuhan menciptakan Hawa. Untuk siapa? Untuk Adam. Jadi Hawa ini diciptakan untuk Adam. Istri ini ada untuk suami. Amin. Setelah Tuhan menciptakan, Tuhan datang mempersatukan mereka berdua. Dengan cara apa Tuhan persatukan mereka berdua? Apakah Tuhan bilang, udah ini Hawa pergi aja, sudah silakan kamu mau tinggal bersama, boleh? Enggak boleh, enggak. Tapi firman Allah katakan Allah membawa Hawa kepada Adam, lalu apa yang Allah lakukan? Memberkati. Amin. Sebab itu dalam sebuah keluarga, sebelum saudara membangun keluarga, anak-anak muda yang sudah terlanjur jadi rumah tangga udah nggak perlu lagi. Saudara, yang pertama kali kalian harus lakukan, bahwa itu yang penting dalam keluarga itu pemberkatan nikah. Itu penting. Jangan saudara berpikir banyak orang yang nggak mau nikah karena belum punya uang. Memang itu penting juga untuk mempersiapkan hidup masuk dalam rumah tangga, itu penting. Tetapi alasannya nggak punya uang karena pestanya harus besar. Pestanya harus wow begitu. Supaya orang lihat heboh, pestanya luar biasa. Bukan itu yang Tuhan lihat. Kita membangun keluarga, yang paling penting dalam membangun rumah tangga adalah pemberkatan nikah. Bukan berarti saya katakan bahwa pesta itu nggak penting juga. Kenapa penting? Karena kan nikah cuma satu kali. Tapi bukan berarti kita harus nikah di mewah-mewah sekali, nggak, sederhana juga nggak apa-apa. Saudara mungkin cuma mampu setelah pemberkatan nikah makan keluarga, nggak apa-apa. Atau mungkin makan di gereja sesama jemaat, seperti yang sering dilakukan oleh banyak
Jemaat setelah mereka diberkati, mereka memberikan makan bersama kotak. Itu enggak masalah, enggak berdosa. Jadi saudara jangan pernah pikir, oh kalau saya nggak memberikan ini saya berdosa. Nggak ada dalam firman Allah. Saudara cari dari Kejadian sampai Wahyu, berkata kalau nikah harus pesta besar sekali. Kalau nasi dos berdosa. Ada? Ada? Kalau ada bilang ke saya. Karena saya nggak pernah temukan dalam Alkitab seperti itu. Jadi jangan berpikir begitu ya. Jadi anak-anak yang mau menikah atau orang tua yang akan nikahkan anak, mungkin anak sudah lama, sudah rasa cocok. Sudah lama berhubungan, tapi orang tua tuh tunggu kamu, mama belum ada uang mau pesta. So nanti kalau nggak pesta nanti orang bilang apa? Wow, anaknya si ini kok kawinnya semua seperti itu. Nah, itu salah, ya. Jadi kalau ada yang pikiran seperti itu, saudara harus buang pikiran itu. Yang penting dalam pernikahan adalah pemberkatan nikah. Jangan sampai tidak. Karena kalau saudara membangun rumah tangga atau hidup bersama, saya meleven atau kumpul kebo gitu, lalu kalau saudara tidak berkati artinya saudara kumpul kebo. Kata kasar ya. Atau sama level lah, lebih halus sedikit lah. Supaya orang lihat, apa itu ya? Hidup bersama. Itu saudara, itu adalah kehidupan seperti ini adalah saudara membangun keluarga tapi membangun keluarga tidak sehat. Itu membangun sesuatu yang tidak sehat. Sedangkan Tuhan mau supaya keluarga kita ini sehat. Untuk sehat mulai dari pertama lah bangun sehat. Memulai dengan baik. Jangan memulai dengan tidak baik. Firman Allah katakan sedangkan memulai dengan roh bisa berakhir dengan daging. Apalagi mulai dengan daging. Berakhir dengan apa itu malapetaka. Ya. Sebab itu perlu. Saudara bukan pendeta memang yang mempersatukan kalian. Tapi Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk memberkati, mempersatukan kalian. Tapi Tuhan hadir dalam setiap pernikahan. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan hal seperti ini perlu dilakukan terus menerus. Pertama kali Allah lakukan ini di Taman Eden. Dan ini kita harus lakukan terus menerus supaya keluarga yang akan dibangun adalah keluarga yang diberkati Allah. Keluarga yang menjalankan keluarga sesuai dengan konsep yang Allah mau. Keluarga yang menjalankan sesuai dengan kebenaran firman. Ini yang penting. Jadi penting saudara, kalau saudara akan baca itu di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ayat 22 sampai dengan 24. Kejadian pasal yang kedua ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terus, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Ayat 25. Maka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara melihat ayat ini ya, bahwa Tuhan mengambil wanita dari rusuk. Setelah dibentuk, maka Tuhan membawa kepada Adam. Lalu Tuhan memberikan kepada Adam untuk menjadi teman hidup. Tapi sebelumnya Allah, kita tahu bersama, Allah memberkati mereka. Setelah Allah memberkati, Allah berkata beranak cucu. Saudara tahu, pada waktu pertama kali Allah memberkati mereka berdua, Adam dan Hawa. Jangan saudara pikir cuma sekedar Tuhan katakan memberkati lalu beranak cucu itu. Tidak, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Karena waktu Allah membangun keluarga, Allah itu merancangkan itu seperti firman Allah katakan segambar dengan dia. Artinya di dalam keluarga Allah bentuk itu sudah ada sesuatu yang luar biasa yang Allah sudah taruh di dalamnya. Bukan asal ketemu gitu, lalu jalan bersama, hidup bersama, lalu beranak cucu, bukan. Tetapi Allah punya rencana dalam setiap keluarga. Dan Allah bangun keluarga itu bukan sedang kamu terserah mau jadi apa silakan, tidak. Tapi Allah membangun keluarga, Allah rindu supaya keluarga yang dibangun itu adalah menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang rukun, keluarga yang diberkati,
keluarga yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Ini yang ada di konsep keluarga pada waktu Allah membangun. Tapi kita tahu bersama, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka semuanya itu hilang. Gak ada lagi, hancur. Semua program dan rencana Allah, konsep Allah untuk manusia, untuk setiap keluarga itu gak ada. Hilang semua, karena apa? Karena dosa. Dosa yang merusak segala sesuatu, sampai kebahagiaan itu hilang, keharmonisan tidak ada. Semua tidak ada lagi di keluarga. Sebab itu, saudara, rancangan Tuhan yang semula bagi manusia itu bukan berarti setelah manusia berdosa, semua rancangan Tuhan itu buyar. Tidak, Tuhan tidak seperti kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan lalu itu buyar, itu kita kan mulai putus asa, khawatir. Oh, berarti tidak, bukan Tuhan gak kehendaki seperti ini. Mungkin juga seperti ini, mungkin juga. Tapi bagi Allah lain. Karena Allah setiap merancangkan sesuatu itu sudah dipikirkan matang-matang. Allah punya pikiran sempurna. Bukan seperti kita terbatas kecil ini. Bukan, sempurna. Di dalamnya itu ada sesuatu yang dahsyat, indah dan luar biasa. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, bukan berarti Allah gagal. Tidak, Allah tidak pernah gagal. Karena dia Allah yang maha kuasa. Sebab itu saudara melihat, untuk mengembalikan rancangan Allah, konsep Tuhan untuk keluarga ini, dengan cara apa? Dia harus pulihkan manusia supaya segala sesuatu akan kembali. Dengan cara apa dia pulihkan? Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk menyerahkan diri, menghapus dosa dan kesalahan manusia yang dibuat Adam pertama kali di Taman Eden. Jadi dosa itu yang Yesus mati di kayu salib, menebus dosa. Itu dosa bukan cuma pada zaman sekarang, bukan pada hari ini saudara saya hidup. Itu dosa itu dihapuskan sejak zaman Adam, pertama kali Adam berdosa, sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Itu harus dipulihkan, dosa itu harus diampuni dulu. Karena nggak bisa, karena kecenderungan manusia untuk selalu melakukan kesalahan, itu selalu ada kepada manusia. Sebab itu manusia harus dipulihkan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, sehingga manusia ini pulih. Dosa diampuni, karena firman Allah katakan dosa merah seperti kermisi pun menjadi putih seperti salju. Kesalahan kita yang besar itu dihapuskan. Dihapuskan seperti tinggi langit dan bumi, begitulah kasih Allah kepada manusia, kata firman Allah. Dan Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Pada waktu dia sudah mengampuni kita datang mengaku dosa, percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dosa kita, maka saat itu dosa diampuni, dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Dia nggak bilang pada tahun 2010, kamu kan lagi baru melakukan ini sama seperti kita dalam keluarga. Kalau istri pernah membuat kesalahan, suami itu ingat terus. Seringkali dia diam, tapi ingat terus bahwa tanggalnya, jamnya, detiknya semua diingat. Pakai baju apa semua diingat. Jadi kalau ada masalah lagi diungkit kembali. Kalau terjadi sesuatu dengan istrinya, dia ungkit kembali. Itu kan memang kamu tahun begini, bulan begini, tanggal begini, jam begini, detik begini, semua dibilang. Pakai baju ini di mana, semua dibilang. Ini manusia. Tapi Allah tidak. Amin. Allah tidak demikian. Gak pernah ingat berapa kali kesalahan yang kita buat. Allah tahu, Allah lebih tahu dari kita. Kita bisa aja lupa, tapi Allah gak pernah lupa. Tapi bukan berarti Allah gak pernah lupa lalu diungkit-ungkit kembali. Tidak demikian. Tapi yang paling parah yang sering kali mengungkit-ungkit kesalahan itu istri. Istri. Mungkin ada suami, tapi kebanyakan yang saya lihat survei membuktikan di lapangan. Karena saya juga istri toh, ya saya tahu. Sudah mulai ada sesuatu yang gak enak dengan suami, itu langsung keluar semua di otak. Semua yang kayak komputer gitu, tindis, salah, semua salah keluar. Sekarang kan begitu canggih toh, kalau kamu mau cari apa, cari aja di komputer. Pasti kalau tindis itu semuanya keluar, tekan aja itu semua keluar. Itu mulai ingat, tanggal begini, tahun begini lagi, tanggal begini, hari ini, semua diingat. Dan bukan satu, semua itu yang seringkali membuat keluarga seringkali mungkin rumah tangga seringkali susah menikmati keharmonisan, kebahagiaan karena isi model seperti ini. Dan isi model seperti ini adalah isi yang tidak sesuai dengan firman. Dan kalau saudara masih melakukan hal ini, saya jamin keluarga saudara nggak sehat. Nggak sehat. Kita harus bangun keluarga yang sehat.
Sehat berbicara bukan sehat jasmani, tapi kita berbicara sehat rohani. Dan ini yang Allah minta bagi kita ya. Jadi kalau ada istri-istri yang masih melakukan itu atau suami, saudara, hari ini sudah mendengar firman. Sepanjang bulan ini kita sudah mendengar firman tentang keluarga. Hari ini bertobat. Kalau ingin rumah tangga harmonis, amin. Rumah tangga bahagia dan baik ya. Jadi pulang ke rumah ya, stop. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, istri mulai ungkit, makanya kita hancur gara-gara kamu. Ini kan semua bangkrut gara-gara kamu. Ulang terus. Gak ada di sini kan? Pasti gak ada. Saya yakin gak ada di sini. Saya percaya di sini gak ada. Tapi saya percaya di mana-mana ada. Amin. Haleluya. Ya, yang belum menikah dengar aja. Nanti besok-besok kalian akan menikah. Ini pelajaran ya. Kalian enak. Nanti sudah ada bekal. Besok-besok berarti saya harus jadi seperti ini. Suami-suami anak laki-laki, saya harus jadi seperti ini. Amin. Dan firman Allah katakan, Allah memberkati, Allah memberikan Hawa kepada Adam. Cuman satu loh Hawa, bukan dua. Allah ciptakan Hawa berapa kali? 3, 5. Oh Tuhan. 1 kan? Jadi 1 saja cukup. Amin. Cukup gak 1? Cuman 2. Masa cuman 1 yang bilang cukup? Yang lain mana? Cukup gak 1? Ada yang gak cukup kali ya. Minta izinlah sama istri. Apa bahasa Jawa? Kontenun apa? Saya ya itulah. Saya nggak tahu bahasa Jawa. 1 cukup. Sebab itu keluarga Kristen itu dibangun itu bukan tapi harus monogami. Nggak boleh poligami ya. Kalau di kita di pelajaran, bukan pelajaran, kalau kita menjadi pengikut Kristus kita harus ikut semua aturan. Nggak ada poligami. Amin. Ada di sini poligami? Ada nggak? Angkat tangan aja kalau nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa ketemu dengan saya. Saya sekarang masih poligami. Bagaimana melepaskan yang satu supaya masuk surga? Tapi ada juga yang kalau perempuan suami 2 apa namanya? Itu jawab aja sendiri. Mungkin ada seperti itu ibu-ibu di sini punya suami 2. Tapi mungkin kebanyakan kalau seandainya laki-laki 10 mungkin perempuan 1. Mungkin ada seperti, tapi jarang ya, jarang. Tapi jarang yang kelihatan, nggak kelihatan banyak. Yang kelihatan tuh jarang, tapi yang nggak kelihatan banyak. Tapi itu Tuhan nggak kehendaki. Itu adanya keluarga nggak sehat. Jadi kita membangun keluarganya nggak sehat. Jadi pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dibangun sesuai dengan firman Allah atau konsep Tuhan. Itu yang kita harus bangun. Jadi sesuai dengan konsep dan firman Allah. Pertama kali saudara harus tahu Allah ingin supaya keluarga kita itu baik. Dan manusia memang sejak pertama belum jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa di Taman Eden itu begitu baik. Mereka begitu harmonis, begitu bahagia. Tapi waktu dosa masuk maka kebahagiaan itu hilang. Hancur segalanya. Semuanya berantakan. Karena apa? Manusia tidak taat. Sebab itu kalau saudara ingin keluargamu baik, taat. Kepada siapa? Firman. Pasti baik. Pasti keluargamu sehat. Pasti sehat keluargamu. Karena apa firman Allah katakan barang siapa yang ada dalam Kristus 1 Korintus 5 ayat 17 dia adalah ciptaan baru. Amin. Semua kita sudah dalam Kristus kan? Sudah percaya Yesus toh? Jadi bapak rumah tangga yang sudah ada dalam Kristus ada bapak rumah tangga yang sudah menjadi kejadian baru. Yang lama sudah berlalu. Begitu pula dengan istri atau ibu yang sudah ada dalam Kristus dia adalah kejadian yang baru. Jadi segala yang lama-lama sudah gak ada lagi dalam hidup orang-orang yang ada dalam Kristus. Bahkan firman Allah katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan firman. Orang yang tidak melakukan firman itu artinya dia bukan pengikut Kristus. Dan itu tanda bahwa dia tidak mengasihi Tuhan. Walaupun dia ada di gereja. Tapi kalau dia masih tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara dia akan hidupnya itu adalah tidak sesuai dengan firman.
itu artinya dia cuma sekedar hadir tapi dia bukan pengikut. Karena pengikut artinya dia harus mengikuti semua apa yang firman Allah inginkan bagi dia. Sebab itu jemaat Tuhan, keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, saudara harus bangun sesuai dengan konsep Tuhan. Itu keluarga yang sehat. Kalau sehat sudah berbicara, orang sehat itu sudah harmonis, sudah bahagia. Saya hanya pakai keluarga yang sehat. Ada keluarga yang dibangun sesuai dengan konsep Tuhan. Artinya dia menjalankan kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan arahan Tuhan. Dia menjalankan rumah tangga sesuai dengan arahan Tuhan. Apa yang Tuhan arahkan itu yang dia lakukan. Itu adalah keluarga yang baik, keluarga yang sehat, saudara. Jadi kalau ada anggota keluarga, berbicara keluarga, di sana ada ayah, ada suami, di sana ada istri, di sana ada ibu, di sana ada anak. Kalau ada saudara sebagai keluarga, salah satu anggota keluarga yang tidak berjalan sesuai dengan konsep Tuhan atau arahan Tuhan, maka saudara akan membuat masalah dalam rumah tangga. Saudara membuat masalah dalam rumah tangga. Seringkali anak istri sudah baik, suami yang enggak baik. Karena dia tidak berjalan sesuai dengan arahan dan konsep Tuhan. Seringkali mungkin suami dan anak baik, tapi istri yang enggak baik. Karena dia tidak berjalan dengan arahan dan konsep yang Tuhan sudah inginkan. Begitu juga mama papa baik, tapi anak-anak. Saudara, kan kita sudah satu tubuh kan. Keluarga itu menjadi satu. Seperti tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata. Kalau seandainya tangan saudara sakit, itu seluruh tubuh akan terasa. Seluruh tubuh. Nggak mungkin tangan sakit atau jari sakit lain nggak terasa. Seluruh tubuh akan merasa lemah dan merasa sakit. Begitu dengan keluarga. Sebab itu hati-hatilah saudara sebagai keluarga, sebagai suami, anak dan istri. Saudara harus berusaha supaya saudara menjalankan rumah tangga sesuai arahan Tuhan. Supaya rumah tanggamu sehat. Terjadi masalah dalam rumah tangga kalau salah satu keluarga, oknum keluarga, salah satu di antara keluarga itu tidak menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga keluarga itu sakit. Banyak ibu-ibu, banyak keluarga hari-hari ini sakit. Sakit. Dan lama-lama kalau keluarga dibiarkan ini sakit terus, maka lama-lama akan mati. Sebab itu banyak sekali perceraian terjadi hari-hari ini. Karena apa? Mereka tidak menjaga kesehatan keluarganya dengan baik. Tidak menjaga. Sehingga banyak sekali perceraian. Hari-hari ini saudara perceraian itu tinggi. Sangat tinggi. Karena saudara tahu, apalagi sekarang perceraian itu seperti apa ya? Seperti udah biasa. Kalau dulu orang bercerai, orang kaget-kaget setengah mati. Dia bercerai sampai waktu dengar cerai rasa mau pingsan, cerai. Tapi sekarang kalau dengar cerai biasa. Bahkan ada yang tanya, masih sama dia? Masih sama dia? Oh, Tuhan. Ada yang begitu. Masih dia sama suaminya, masih dia sama istrinya. Kayak sudah jadi model. Jadi rasanya itu firman Allah itu sudah enggak lagi. Tidak, bukan hal yang penting bagi kita. Sebab itu saya katakan bahwa kalau salah satu keluarga melakukan hal yang salah, tidak berjalan sesuai dengan firman Allah, maka keluarga itu akan menjadi sakit. Istri dan anak menjadi sakit. Kalau istri yang melakukan, suami dan anak menjadi sakit. Kalau anak melakukan kesalahan, orang tua menjadi sakit. Banyak orang tua menangis sakit. Bukan cuma sakit hati. Karena sakit hati maka sakit tubuh. Banyak orang tua yang mati. Pertama dia sakit hati, lama-lama mati karena ulah anak. Minggu lalu kan saya sudah berbicara tentang anak kan. Udah cukup jelas ya. Saya nggak perlu ulang lagi. Tapi saudara tahu banyak sekali anak-anak yang membuat orang tua sakit. Bukan hanya sakit hati. Tapi itu sakit hati dulu baru lama-lama sakit jasmani. Lama-lama orang tua mati. Sampai ada yang katakan begini, mamanya mati karena anaknya. Betul, ini jadi. Karena terlalu banyak simpan sakit hati anak, ulah anaknya itu begitu menyakitkan. Tidak hormati orang tua, tidak tunduk kepada orang tua. Luar biasa yang dia lakukan. Membuat anak mama orang tuanya itu tiap hari cuma sapu dada. Karena kalau mau tegur dia balik tegur. Kita mau marah, dia balik marah. Daripada ribut dalam rumah tangga, mama papanya seringkali cuma sapu dada. Sampai mati. Dan begitu juga sebaliknya. Banyak saudara
Istri rumah tangga sakit karena ulah suami. Ulah suami yang tidak menjalankan hidup sesuai dengan firman. Karena di dalam firman Allah, di dalam Efesus tadi saudara sudah baca bahwa suami harus mengasihi istri. Nanti sebentar kita akan uraikan sebentar. Ini penting diperhatikan. Jadi kita harus menjalankan peran kita masing-masing dengan baik. Harus menjalankan peran kita masing-masing. Tentu setiap keluarga sudah punya peran sendiri-sendiri. Bukan berarti oh dia lebih, dia enggak. Kalau kenapa harus suami begini, kenapa istri begini. Sudah Tuhan tetapkan. Lakukan aja peran karena Tuhan yang paling tahu. Yang terbaik buat istri, yang terbaik buat ibu, yang terbaik buat ayah, yang terbaik buat suami, dan terbaik buat anak. Itu Tuhan sudah tetapkan. Nggak usah bertanya kenapa dan kenapa, lakukan aja. Kebenaran. Saudara sebagai istri harus tunduk kepada suami. Sebagai suami mengasihi istri, sebagai anak hormati orang tua. Dan saya rasa ini sudah bahas minggu-minggu sebelumnya. Dari awal pertama bulan ini. Semua kita sudah tahu. Dan saudara, bukan sekedar kita tahu bahwa bulan ini gereja kita mengangkat tema keluarga. Tapi ini tujuannya apa? Supaya keluarga-keluarga yang ada di gereja ini adalah keluarga yang sehat. Baik secara jasmani bahkan rohani. Yang terutama Tuhan mau supaya keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia. Sesuai dengan standar yang Allah mau. Sesuai dengan konsep kebenaran yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah berikan dalam setiap keluarga. Jadi kebahagiaan itu sudah ada. Allah sudah berikan dalam setiap keluarga. Pada waktu kalian membangun rumah tangga, pada waktu kita membangun rumah tangga, pada waktu berkat itu dicurahkan oleh hamba Tuhan mempersatukan. Di situ semua berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Tinggal hidupkan pilihan. Tuhan sudah berikan, tapi kita mau ambil enggak itu? Kita mau enggak tuh berkat itu? Kan itu tergantung kita. Walaupun itu sudah ada, tapi kita tidak mau menurut apa yang Tuhan firmankan. Karena untuk melakukan, untuk mendapatkan itu, kita harus lakukan sesuatu. Saudara ingin keluarga bahagia, suami harus jadi baik seperti yang Tuhan inginkan. Ingin supaya rumah tangga baik, istri harus jadi baik seperti yang Tuhan mau. Anak-anak harus menjadi baik. Semua itu pilihan. Allah tidak pernah memaksa. Dan Allah pada waktu ciptakan Adam dan Hawa, Allah cuma bilang, aku taruh kamu di Eden. Ini taman yang begitu indah, semua ada di dalam sini. Cuman satu yang gak boleh, jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah ini, pohon di tengah-tengah ini. Kalau enggak, kamu akan mati. Jadikan pilihan. Bisa aja Allah mungkin pagari pohon itu supaya manusia nggak bisa jangkau. Tapi Allah beri kebebasan kepada manusia. Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu melakukan sesuatu begitu sangat baik. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan satu kebebasan penuh untuk kita. Terserah bagaimana. Jadi kebahagiaan itu pilihan. Kalau saudara ingin rumah tanggamu sehat dan bahagia, pilihan sesuai dengan firman. Saudara suami, pilihlah kebenaran, lakukan kebenaran, istri lakukan kebenaran, anak-anak lakukan kebenaran. Maka saya percaya keluarga ini akan menjadi keluarga yang sehat di mata Allah. Sehat, betul. Jangan sampai saudara, karena apa? Tentunya keluarga itu, keluarga yang harmonis, tentunya saudara masing-masing punya peran dan semua peran-perannya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Suami punya peran, istri punya peran, anak punya peran. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena tentunya keluarga itu ingin supaya keluarga itu tenang, nyaman, tentram. Itu keluarga yang sehat. Banyak sekali saudara. Dan kalau keluarga-keluarga memiliki keluarga yang sehat, maka keluarga ini akan hidup, kelihatan hidup, bertumbuh. Bertumbuh, keluarganya akan hidup dan bertumbuh. Banyak keluarga-keluarga yang rasanya sakit gak sehat. Anak tidak betah di rumah, suami gak betah di rumah, istri gak betah di rumah. Karena ada sesuatu dalam rumah tangga. Sehingga dia rasa gak nyaman. Sebenarnya keluarga itu akan membangun kenyamanan di situ. Akan membuat anggotanya nyaman. Tapi banyak sekali anggota keluarga kita nggak nyaman di rumah tangga, sehingga mereka mencari kenyamanan di luar. Karena mereka tidak mendapatkan itu dalam rumah tangga. Padahal sebenarnya kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan itu ada di rumah. Dan itu saudara harus bangun.
Supaya semua anggota keluarga merasakan itu. Kenapa kita harus melakukan peran kita masing-masing sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai yang konsep yang Allah mau? Kenapa? Supaya masing-masing merasa dihargai, saling menghargai. Kalau suami melakukan peran dia mengasihi istrinya, istri merasa dihargai. Begitu juga kalau istri tunduk kepada suami, suami merasa dihargai. Begitu anak-anak takut akan orang tua, hormati orang tua merasa dihargai. Orang tua tidak mesakiti anak-anak merasa dihargai. Dan kalau semua itu melakukan dengan baik, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang sehat. Kenapa perceraian terjadi? Karena nggak sehat. Yang ada dalam rumah tangga itu saling menuntut, egois. Masing-masing menjalankan hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau sudah masuk dalam rumah tangga, sudah membangun rumah tangga, nggak bisa jalan sendiri-sendiri menurut mau gue. Suka-suka gue dong. Nggak ada istilah suka-suka gue dalam rumah tangga. Kalau sudah membangun rumah tangga, istri harus selalu ambil keputusan, selalu keluarga itu harus tahu. Apalagi suami istri. Jangan suami ambil keputusan sendiri tanpa setahu istri. Banyak sekali kegagalan terjadi, kehancuran terjadi, kerugian terjadi. Karena apa? Karena tidak pernah menanyakan sesuatu kepada istri. Kalau istri katakan atau nasehatin dia, bukannya banyak contoh. Yang saya sudah konseling, banyak sekali ibu-ibu rumah tangga datang kepada saya menangis. Karena apa? Setelah rugi besar, baru suaminya sadar. Waktu pertama kali istrinya menegur dia, menasihati dia, nggak usah ambil itu, nggak usahlah pergi itu. Suaminya selalu jawab begini, kamu mau tahu apa? Pokoknya kamu diam aja di rumah, dapat uang sudah. Setelah hancur, baru melibatkan istri. Bahkan setelah hancur baru istri suruh bayar utangnya. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Waktu pertama kami ditegur nggak mau tahu. Bilang sama istri cerewet, sudah kamu cerewet, udah kamu diam aja. Kalau terlalu banyak ikut campur perempuan ini, hancur ini pekerjaan. Padahal sebenarnya istri itu peka. Dia sudah lihat banyak hal. Karena Tuhan menaruh sesuatu dalam hati seorang istri. Seringkali begitu. Lebih baik saudara, kalau memang ada istri menegur, coba suami-suami merenung lagi. Bertanya lagi ke Tuhan. Ngomong baik-baik sama istri. Nggak usah bentak. Sudah kamu diam. Kamu memang bikin kacau dalam rumah tangga. Makanya pekerjaan saya nggak jadi-jadi karena kamu. Padahal sebenarnya apa yang dikatakan istri itu benar. Setelah hancur baru pulang murung-murung. Kayak orang mabok. Kenapa? Murung-murung. Soalnya baru cerita. Sudah hancur. Mau apa lagi? Kan yang merasa sakit kan istri dan anak. Ikut merasa sakit. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Sebab itu dalam segala hal kita harus mengambil keputusan sesuai dengan firman. Bertanya banyak kepada Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak? Apakah ini sesuai dengan firman atau tidak? Apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, jangan kita lakukan. Kita akan hancur. Banyak sekali rumah tangga yang sakit karena di dalamnya tidak ada kasih. Tidak ada kasih, suami istri tidak saling mengasihi. Orang tua tidak mengasihi anak, anak juga membenci orang tuanya. Ini yang terjadi. Dan ini rumah tangga yang seperti ini ada rumah tangga yang sakit. Caci maki yang keluar, kepahitan, kebencian. Ini yang terjadi. Saya berdoa supaya semua jemaat yang ada pagi ini, jangan sampai ini ada di tengah-tengah rumah tangga. Kalau ini ada, itu artinya rumah tanggamu sedang sakit dan perlu dipulihkan. Perlu ditolong oleh Tuhan, perlu disehatkan kembali. Yang ada dalam rumah tangga itu caci maki. Saudara tahu, banyak rumah tangga kalau suaminya marah, yang dia lakukan kepada istri, dia bentak. Bahkan ada yang memukul istrinya. Ini kan tidak sesuai dengan konsep Tuhan. Ini rumah tangga nggak sehat. Suami ini lagi sakit. Suami yang suka bentak istri, yang suka melakukan kekerasan kepada istri, itu suami sedang sakit. Dan kalau suami sebagai kepala sakit, maka seluruh anggota akan sakit. Sehingga banyak anak-anak yang sakit melihat perlakuan suaminya, papanya kepada istrinya. Begitu sakit dia melihat perbuatan papanya
kepada istrinya. Ini suami ini lagi sakit dan perlu dijamah Tuhan. Sebagai istri, kalau lihat suami seperti ini, ada kan istri nggak mau tahu. Suami begitu dia melawan juga. Suami bilang kamu kera kamu. Istrinya bilang kamu monyet. Lalu istri bilang kamu monyet, kamu orang hutan. Kan seringkali begitu toh. Mungkin di sini nggak ada. Ini jarang mungkin kalau saya katakan monyet dan kera. Yang paling sering keluar dari mulut kita bukan monyet dan kera. Tapi saya mau bilang di sini juga nggak enak. Tapi saya bilang aja ya, boleh? Babi kamu, anjing kamu, betul nggak? Nggak bilang orang hutan kamu, oh itu halus, itu biasa, betul toh? Kera kamu, itu mah kecil. Coba, memang kamu memang kayak sapi, memang kayak babi, anjing. Rasanya mau ngomong juga nggak enak, tapi harus ngomong aja lah biar tahu. Daripada kecil ngomong aja terserempet-serempet nanti nggak ngerti. Oh kera, saya kan bukan bilang kera, saya kan bilang babi. Saya bukan bilang anjing, saya bilang monyet kok. Monyet kan nggak apa-apa, monyet juga kayak kita, cuma beda dia di hutan, kita di kota. Iya toh, sering itu toh masih ada suami yang suka bilang anjing, babi, binatang, atau istri yang suka balas juga masih ada. Ini keluarga, tandanya keluarga nggak sehat. Saudara, keluargamu sedang bermasalah, perlu dipulihkan. Kalau masih ada ya, saya percaya nggak bakalan ada di sini, nggak bakalan, karena semua sudah dengar firman sepanjang bulan Juni ini. Bahkan banyak firman yang kita sudah lakukan. Tapi kalau masih ada itu saudara, itu tanda bahwa keluarga kita nggak sehat. Kita harus perlu dipulihkan Tuhan, supaya keluarga kita sehat. Karena firman Allah begitu jelas menjelaskan tentang peran masing-masing dalam keluarga. Ingin keluargamu bahagia dan sehat, lakukan ini dengan setia. Kalau kita kembali kepada ayat pokok kita, apa yang dikatakan firman Allah? Firman Allah begini di firman Allah Efesus ya, Efesus pasal yang ke-5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kan? Tolong ditampilkan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dia memang bukan Tuhan, tapi Allah ajarkan untuk kita taat kepada firman. Taat. Lalu katakan, loh saya mau tunduk bagaimana? Habis bagaimana? Dia kalau ngomong sama saya kasar. Dia ngomong sama saya kasar, main tangan lagi. Dia main tangan, saya lagi main tangan. Ya silat dua-dua di kamar. Memang ada yang begitu, istrinya juga berani sekali nih istri. Jadi suaminya tampar, dia silat. Ayo mau apa kamu? Maju, 1 lawan 1 ya. Ada yang seperti itu. Ini keluarga nggak benar. Sebab itu istri harus tunduk. Bukan berarti sudah mau mati kamu diam-diam di kamar. Cari jalan loh untuk keluar. Atau apa caranya. Tapi jangan juga kita maksudnya untuk membalas. Kalau dia dalam keadaan emosi suami, apalagi suami jago karate. Di sini ada suami jago karate. Aduh, atau jago box. Ya Tuhan. Dia cuma box sama kuku. Sempoyongan. Mudah-mudahan makanya paling nggak enak kalau punya suami yang tukang box. Yang belajar karate atau tukang box lalu baru dia punya darah tinggi lagi seringkali. Alasan, oh soalnya maaf saya kan punya darah tinggi. Darah tinggi dibuat alasan pukul-pukul istri. Aduh Tuhan luar biasa. Padahal kan bukan dong, gak boleh begitu. Makanya berobat kalau darah tinggi. Supaya jangan sampai itu buat alasan, maaf ya ma, soalnya saya lagi naik darah saya. Ini lagi diukur 290. Untung gak stroke lagi. Ya maaf ya ma, maaf lah, saya gak mau bikin lagi. Makanya kasih minum obat kok sama saya, supaya saya gak darah tinggi besok. Sudah tiap hari minum obat, sampai semua obat dia minum, sampai darahnya bukan tinggi rendah, tapi masih. Karena udah model kayak begini modelnya ini. Ini suami, bukan berarti kita setelah dia buat begitu kita akan tunduk. Ya sudahlah tunduk. Enggak, kita harus bijak. Kita lebih tunduk firman daripada apa yang suami katakan. Kalau suami melakukan hal yang tidak benar, kita menghindar sebagai istri. Tapi bukan ajak berantem. Lalu katakan, oh kamu lihat kamu, baru kamu rasa nggak ada. Pokoknya hari ini cerai. Cerai ya, saya gugat di ini. Mana surat-surat, ambil semua surat-surat. Pergi lapor.
Lalu tinggal panggilan. Lalu suami bilang, biarpun aku jahat, aku nggak mau cerai. Karena suaminya biar jahat tapi dikit-dikit tahu firman gitu loh. Masih rohani sedikit lah. Rohana lah begitu, rohana. Kalau mau bilang rohani kan terlalu luar biasa. Tapi rohana begitu. Rohana sedikit. Jangan ceraikan, dia takut istrinya cerai. Tapi jahatnya minta ampun. Tapi istri yang nggak mau melakukan firman, dia tetap gugat cerai. Cerai. Sudah sampai suaminya minta ampun, tunduk-tunduk dia, minta maaf nggak melakukan. Tidak, pokoknya tidak ada maaf bagimu ya. Tidak ada maaf. Dia cerai. Ini kan tidak benar juga. Kan ayat selanjutnya 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23, tolong ditampilkan ayat cepat. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan. Saudara tahu maksudnya, Kristus sudah berkorban untuk kita. Jadi tugas suami berat. Kita harus tahu tugas suami. Seorang bapak bertanggung jawab kepada seisi rumah. Bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Dia harus bertanggung jawab. Dia menjadi pelindung keluarga. Dia harus menyelamatkan keluarga. Sebab itu saudara, seorang suami peranannya penting dalam rumah tangga. Saya sudah khotbah minggu sore beberapa minggu yang lalu, saudara, bahwa peran seorang suami itu sangat berat. Tidak ringan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai suami itu berat. Karena Tuhan menciptakan suami menjadi kepala dalam rumah tangga. Sebab itu dalam rumah tangga jangan istri jadi kepala ya, jangan. Rumah tangga yang istri jadi kepala nggak sehat, nggak sehat. Saya suka konseling rumah tangga dulu. Waktu saya yang suka konseling, saya katakan begini kepada mereka calon-calon yang akan menikah. Jangan jadi kepala ya istri, harus jadi suami yang jadi kepala. Kalau contohnya begini, kalau kamu mau jadi kepala, artinya kepala kamu taruh di bawah, suami kan kepala. Lalu kepala itu kamu taruh di bawah, coba aja kamu jalan kepala di bawah sampai ya kaya. Mati kamu. Coba aja. Kalau kamu gak percaya, sekarang saya berikan ini ya. Kamu sekarang jalan kepala di bawah, kamu jalan ke ya kaya. Jangankan ya kaya. Cuma aja segitu sudah sempoyongan mati. Pasti mati karena kepala itu kan gak bisa. Darahnya akan turun ke bawah. Jadi suami yang istri yang jadi kepala di rumah tangga, itu rumah tangganya gak sehat. Lama-lama mati. Rumah tangga akan rusak dan mati. Sakit dan mati. Jangan sampai mati. Jadi sebelum mati, istri-istri yang jadi kepala, suami yang kepala. Amin. Amin. Duh, aminnya sedikit sekali ya. Ternyata banyak sekali ya sini ya. Banyak sekali ya istri yang kepala di sini ya. Duh, saya nggak sangka banyak begitu. Saudara, ini penting. Ini penting, ini firman loh, bukan saya ya. Jadi itu yang firman Allah katakan, tetap suami kepala. Hormati dia, tunduk kepada dia. Tanggung jawab suami besar, bukan hanya memberi makan kepada anak dan keluarganya, mencari kehidupan mereka, tapi kehidupan rohani mereka juga harus dilihat, bahwa mereka untuk mengenal Allah. Dan ini sudah dibahas beberapa minggu yang lalu, bahwa mereka untuk mengenal Allah, kenalkan mereka kepada Tuhan. Dan suami juga harus bekerja, bukan berarti segala sesuatu saudara cukupi. Sekarang kali kan suami bangga kalau sudah memberi sesuatu kepada istri dan anak-anak. Tapi dia tidak bangga kalau istri dan anaknya itu tidak tahu ke gereja, tidak tahu Tuhan. Jangan saudara. Kalau saudara membaca di Kolose, firman Allah katakan, hormatilah suamimu, kasihilah istrimu, dan jangan berbuat jahat. Di Kolose itu dikatakan. Kolose berapa ya? Terus saya lupa, 3 ya kalau nggak salah. Kolose 3 ayat 18 tolong ditampilkan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose ya. Terus, hai suami-suami kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Seringkali kan bangga tuh suami, pulang-pulang bawa tas Chanel buatan monokromo. Hah? Dah, mah hadiah ulang tahun. Karena kan nggak mampu mau beli asli toh. Asli berapa ya, nggak tahu harganya berapa puluh ya. Ya sudah, daripada asli yang penting channel ya begitu. Udah kelihatan beginilah, ada kode begitu. Dimana kayak di Wonokromo dibeli, yang penting hampir sama. KW 20 kayak KW berapa nggak penting. Walau bukan KW 1, bukan ori lah, nggak apa-apa. Karena itu kalau seandainya itu kasih dengan tulus nggak apa-apa daripada ori.
Terus akhirnya setelah habis kasih tas merek yang luar biasa tuh, merek apa ya? Tory, Chanel, apa lagi ya? Apa? Aduh, saya udah lupa semuanya. Apa? Saudara yang tahu, banyak yang tahu ya, banyak apa? Yang harga-harga tinggi itu loh. Biasanya ibu-ibu sudah pakai, kalau sudah harga bermerek kan nggak taruh di sini tapi taruh di sini. Supaya orang semua lihat, aduh dia dikasih suaminya ini luar biasa, ori loh, ori. Luar biasa ya, nah, rasa bangga toh. Habis dikasih tas, dikasih ini juga. Double kasihnya, ya. Nggak puas cuma tas, tapi isi salah sedikit, ini tak kasih. Biru kasihan, sampai bengkak. Atau orang tanya kenapa sakit gigi? Padahal habis ditonjok. Iya, karena istri kan malu mau orang tahu suaminya kasar. Kan malu, selalu ditutupi. Akhirnya juga ditutupi terus, akhirnya juga jebol. Keluar, lama-lama sebenarnya. Kamu tahu nggak? Pada waktu bulan lalu kan isi ini kan biru tuh, saya bengkak tuh, saya kan bilang gigi sakit. Padahal bukan. Suami saya tonjok saya. Nggak puas di sini yang dua bulan lalu, sekarang di sini. Jadi rahang saya hampir miring. Tapi mau bicara, ada seperti itu, kasihan masuk rumah sakit lah. Bikin malu sekali. Dokter tanya kenapa? Jatuh tangga dok. Kenapa? Kesenggol. Suami saya lagi main olahraga. Dia kan hobinya tinju. Dia pikir saya itu ininya. Soalnya warnanya sama. Itu aja hitam toh, yang apa itunya? Yang panjang-panjang itu apa namanya? Pas saya lewat, saya pakai baju hitam lagi. Terus dia tonjok, habislah ini saya, dua-dua. Nggak puas satu, dia bagi di samping ini. Aduh akhirnya apa? Masuk rumah sakit kan, itu kan sudah berbohong lagi sama dokter. Itu kan berdosa. Mau bilang suami kan malu, masa dapat suami model begini. Siapa suruh nikah? Makanya anak-anak muda yang sebelum menikah, cari baik-baik ya. Jangan dapat suami model kayak begini, pura-pura waktu pasti pacaran baik. Kalau jatuh, kenapa jatuh? Sakit. Dia taruh di bawah sakit. Setelah sudah kawin, jatuh. Makanya matamu besar kan? Matamu di mana itu? Orang kok kayak apa? Itu loh yang dilakukan, ya toh? Anak-anak muda di sini, banyak anak muda sini. Angkat tangan anak muda. Halo. Aduh, nggak mau angkat tangan, malu ya? Oh ada. Ada juga istri yang kelihatan baik waktu pacaran. Waktu masih pacaran, aduh luar biasa. Tahu nggak? Mertuanya selalu dibawa kue. Aduh semua kue dibawa. Betul. Kata nikah. Aduh kasihan luar biasa. Jangankan kue, muka aja dia nggak mau datang. Terus sampai ada yang kata, aduh kalau tahu begitu ya, saya nggak suruh anak saya kawin. Saya salah. Tapi kalau nggak setuju, mereka sudah cinta dan kelihatannya baik. Sebab itu anak-anak kalau mau nikah ya, jangan kelihatan baik waktu pacaran ya. Setelah menikah kamu nggak baik sama orang tua mertuamu, nggak boleh ya. Waktu pacaran bawa kue satu dos, setelah menikah 2 dos. Ya? Iya. Jangan yang dikasih maka cemberut, nggak mau datang. Mamanya dimaki-maki, mertua apa kayak begitu, nggak boleh ya, awas ya. Begitu juga dengan anak laki, waktu datang bawa ke buah sama mamanya. Mama senang makan apa? Apel, anggur, semua dibawa. Buah naga bawa, sampai mamanya sampai belepotan merah karena dia bawa tiap hari buah naga. Karena kesukaannya buah naga kayak soy, suka buah naga, biar satu habis. Kalau saya paling nggak suka buah naga. Dibawa. Setelah nikah, ya Tuhan, anaknya bilang begini, ayo Pak kita mampir dulu di supermarket mau beli buah. Buat siapa Mam? Mamamu itu kayak selalu begitu. Nggak usah. Awas saya kalau kamu beli. Kamu kan tahu, kita juga kurang. Hati-hati suami-suami. Ada suami model begini, bukan gak ada. Pasti ada. Dan saya sudah lihat dengan mata kepala. Betul. Makanya kalau ada suami begini di sini bertobat ya. Bertobat suami. Suami, mana suami? Mana dia? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Nggak ada di sini. Pasti nggak ada. Soalnya kaum pria GP di Haleluya, hebat semuanya. Itu luar biasa, itu pimpinannya hebat. Pasti kaum prianya hebat. Bagaimana Pak Kurniawan? Betul kan? Nah, dia pengurus. Sebab itu kalau ingin supaya menjadi suami yang baik, datang kaum pria. Kasihan Pak ini Pak TB hari-hari SMS cuma bilang oke. Cuma oke-nya yang ada, badannya nggak datang.
Padahal kasihan kompria sudah lihat kacang, odemame, pisang rebus, aduh kopi, belum lagi nogosari, aduh semua ada. Sampai nggak tahu mau makan bagaimana, sampai kita pengerja yang makan habis, sampai aduh mestinya malam nggak makan karena kasihan tuh kalau nggak habis. Kasihan, makanya bapak-bapak yang belum ikut kompria ikut ya. Jangan nanti ada acara baru banyak, setelah nggak ada acara nggak nongol semuanya. Di WA sama Pak TB, pura-pura nggak baca lah, baca oke, baik, katanya gitu. Jawab apa? Baik, oke. Aduh dalam hatinya pengurus, aduh luar biasa, pasti sekarang penuh. Sampai odemamenya beli 5 kilo. Ya Tuhan, yang datang cuma kali berapa dihitung jari. Bayangkan masa bapak-bapak suruh makan odemame 5 kilo. Betul toh? Walaupun itu membuat kesehatan juga, terpaksa yang lain bawa kresek pulang. Jadi kalau ada bapak-bapak bawa pulang odemame itu hasil karena kasihan sudah beli 5 kilo. Iya, ya. Jadi jangan kecewakan pengurus. Kecewa pengurus sama kecewakan Tuhan loh. Betul. Mereka itu dipakai Tuhan untuk melayani. Bagaimana Pak TB? Di belakang dia sudah ketawa. Tapi ini bukan Pak TB yang bilang, saya lihat tuh kasihan ya, tumpuk begini loh. Dalam hati Pak TB punya kebun ya, odemame, banyak sekali soalnya. Terus kata PT, aduh enggak, saya beli, duh kasihan. Kira itu uang loh itu, karena kerinduan untuk pria bergabung. Jangan takut Pak TB sama pengurus, minggu depan pasti kompria banyak. Amin, haleluya. Angkat tangan kompria, angkat tangan semua. Haleluya. Cuma di belakangnya angkat tangan. Sedikit banget takut berdosa tuh kalau janji. Janji itu utang. Janji itu utang, lebih baik jangan bernasar daripada bernasar, kata firman Allah ya. Jangan bernasar ya. Tapi jangan juga nggak mau, jangan. Enggak, saya nggak mau angkat karena saya juga belum mau setia. Jangan tunggu sudah sekarat. Baru begini, kapan komprianya? Jam berapa? Oh Tuhan. Baru mau tanya sama istri, Mama hari apa Ma? Hari Kamis. Oh bukan Jumat ya, bukan, aduh rindu kompria. Padahal sudah sekarat, tarik-tarik. Kompria. Luar biasa. Jangan tunggu seperti itu ya. Kompria kalau kita kok ibu-ibu banyak. Walaupun nggak diundang mereka datang. Karena ibu-ibu kita ibu-ibu luar biasa, kita semua menurut firman. Kalau saya lihat kompria ini, aduh kasihan, saya juga susah. Saya bukan kompria, tapi saya pikir Tuhan kalau saya kompria pasti saya datang. Saya aja bukan kompria sering kali datang, nongol-nongol, ngintip-ngintip begini. Mau masuk kan malu karena wanita. Jadi waktu hadir cuma pelajaran Alkitab karena dibolehkan semua. Tapi kalau saya duduk ke wanita kan biar cuma menambahkan peserta kelihatan banyak gitu loh. Tuhan lihat dari sorga, banyak ya, banyak. Toh luar biasa. Jadi kompria ini ya, jangan tunggu seperti itu, jangan ya. Nanti sekarat baru mau tanya, Ma jam berapa? Jam 5, oh kompria. Tapi sudah nggak bisa apa-apa Ma. Kalau sehat ya Ma bawa kompria. Dia sudah sekarat, aduh kapan mau sehat? Bagaimana begitu? Jangan tunggu ya, jangan. Ini saya kasih nasihat ini. Tuhan yang suruh saya bilang. Untuk apa? Untuk menjadi pria yang baik. Amin. Pria yang takut akan Allah, nggak pulang di rumah tangga bermasalah, selalu sakit rumah tangga. Karena ini peran masing-masing mereka tidak lakukan dengan baik. Tapi saya percaya dengan kebenaran firman yang kita dengar, kita akan melakukan peran kita masing-masing baik sebagai suami, bapak, kepala, istri, ibu, mama, baik anak-anak yang ada. Kalau semua melakukan peran dengan baik, saya yakin keluargamu pasti sehat secara rohani. Amin. Mau sehat? Amin. Aduh ada yang gak mau sehat. Soalnya aminnya begini. Aminnya begitu. Mau ngomongnya gitu. Mau sehat? Amin. Aduh cuma di bawah, sebelah belakang sana gak kelihatan loh. Enggak. Mau sehat? Amin. Mari kita berdiri semua. Kan semua mau sehat toh?